ada di luar sel atau ekstraseluler. Nih, tipe-tipe reseptor. Ada 4 golongan besar reseptor. Reseptor kanal ion, reseptor terkait protein G, dan reseptor protein kinase, yaitu reseptor yang bisa mengikat hormon. Jadi hormon yang dihantarkan melalui persignalan endokrin akan diterima oleh reseptor yang dapat berikatan dengan enzim. Kalau protein reseptor terkait protein G contohnya adalah adrenoreseptor, yaitu reseptor epinefrin, norepinefrin ya, sama ligannya. Lalu ada ion channel atau reseptor kanal ion, contohnya adalah reseptor cholinergic, nikotinik. Apa ligannya? Contohnya adalah asetilkolin. Lalu ada reseptor intraseluler, yaitu reseptor yang ada di dalam sel. Nih ya, jadi sebagai penggolongan sih ada 2, reseptor yang ada di permukaan sel dan reseptor yang ada di dalam sel. Yang ada di permukaan sel disebut dengan reseptor permukaan sel. Ada reseptor kanal ion, reseptor terkait protein G, dan reseptor terikat enzim. Dan yang di dalam disebut dengan intraseluler reseptor. Kita bahas satu persatu mulai dari reseptor yang ada di permukaan sel, yaitu reseptor kanal ion. Di mana reseptor kanal ion ini berfungsi untuk ketika dia teraktivasi, terduduki oleh ligan, dan reseptornya itu terbuka, maka tempat mengalirnya ion-ion. Jadi reseptor yang berfungsi untuk mengatur aliran ion dalam melintasi membran sel. Aktivitas reseptor ini diatur oleh pengikatan ligan ke reseptor, di mana sinyal yang diterima reseptor ini akan membuat kanal terbuka. Ya, ini kanal. Namanya kanal itu adalah saluran. Jadi ketika adanya second messenger atau ligan menduduki reseptor tersebut, baru reseptor terbuka, akhirnya ion seperti natrium, kalium, dan kalium dia dapat mengalir hingga mencapai titik kesetimbangannya. Sehingga pada reseptor kanal ion, ketika terjadi keluar masuknya ion akan membawa pengaruh yang bersifat elektris. Respon terhadap reseptor ini sangat cepat, sama seperti reseptor sinaps, yaitu per milidetik. Contohnya ada apa aja reseptor kanal ion ini, yaitu ada stimulasi reseptor nikotinik oleh asetilkolin, ya ini tadi ya, sinaps dan postsinaps, sehingga menghasilkan masuknya natrium. Pembentukan potensial aksi, intinya dari ya komunikasi listrik. Aktivasi kontraksi otot rangka ini juga dipengaruhi oleh sel saraf. Jadi kanal ion ini banyak berperan pada komunikasi listrik. Selanjutnya ada reseptor terkait protein G, di mana protein G ini bentuknya adalah 7 helix. Tadi kan helix sudah kita bahas ya waktu 2 minggu lalu tentang pemrosesan DNA melingkar. Jadi protein G ini bentuknya lingkaran 7 lipatan. Adanya di mana? Adanya di membran. Jadi ketika protein G ini menerima suatu sinyal atau ligan, maka reseptor yang bentuknya seperti protein G ini akan teraktivasi hingga memanggil senyawa-senyawa lain untuk melakukan proses transduksi sinyal, di mana reseptor G ini adalah mengikat GTP banding protein. Nah ini ya GTP, jadi dia ketika teraktivasi akan mengikat GTP, di mana sinyal atau ligan yang diterima reseptor mengikat J protein, lalu teraktivasi protein tersebut hingga terjadi 2 aktivasi. Ada aktivasi enzim, maka di sini ada enzim ya. Ada juga aktivasi kanal ion. Jadi
Kalau tadi kanal ion sudah tempat mengalirnya ion, tapi dengan adanya aktivasi reseptor protein G, dia bisa mengaktifasi kanal ion dan mengaktifasi enzim ya, dengan mengikat GTP, guanosin trifosfat, yang ada di membran plasma. GTP ini akan diubah menjadi GTP dalam pembentukan respon seluler lainnya. Dan ada proses transduksi, yaitu perubahan bentuk signal yang tadi sudah dibahas ya, hingga contohnya teraktivasi suatu enzim. Responnya adalah aktivasi suatu enzim, atau respon lainnya adalah pembukaan kanal ion. Reseptor G ini berpasangan dan reseptornya ini paling banyak ya di dalam tubuh kita. Nanti kalau kalian pengen lebih lanjut, ambil farmakologi molekular, akan dibahas tentang ini ya, jalur transduksi signal. Protein G ini adalah substansi yang bentuknya heteroritmik, yaitu memiliki 3 subunit. Jadi dia itu karena bentuknya helix 7 lipatan terbagi menjadi alfa, beta, dan gamma, yang diberi nama seperti itu karena mengikat nukleotida guanin, GDP, dan GTP, guanin difosfat, guanin trifosfat, yang berhubungan dengan permukaan membran sel, yaitu di situ ada kanal ion. Di membran sel ada juga reseptor untuk enzim atau reseptor transmembran lainnya. Kompleks ligan reseptor antara protein G akan memacu produksi atau pelepasan second messenger ya, ada CAMP, inositol trifosfat, diasilgliserol. Nah ini ya, pembentukan molekul-molekul ini bisa membentuk beberapa senyawa, CAMP, inositol trifosfat, IP3, dan DAG. Sekarang reseptor tirosin kinase, yaitu reseptor yang terikat dengan atau teraktivasi dengan adanya ligan berupa enzim. Ini bentuknya ya, beda bentuknya setiap reseptor. Reseptor yang mengikat enzim, di mana sinyal atau ligan yang diterima reseptor akan mengikat suatu enzim. Jadi ketika ligannya enzim, reseptor ini baru akan aktif ya. Reseptornya namanya reseptor tirosin kinase. Ketika dia belum aktif, dia bentuknya terbuka. Tapi ketika ada ligan yang berupa enzim terduki, maka dia aktif akan menutup, mengaktifasi pembentukan ATP menjadi ADP hingga menghasilkan respon seluler dengan adanya protein yang teraktivasi dari proses jalur tirosin kinase. Contoh ligan, contohnya adalah growth factor yang mengaktifasi protein kinase, berperan dalam proses pertumbuhan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Maka dari itu hormon itu sangat penting ya. Kelebihan hormon, dia menyebabkan pertumbuhan sel yang berlebih. Kekurangan hormon, pertumbuhan sel tidak optimal. Makanya reseptor protein kinase ini berhubungan dengan aktivitas proliferasi sel, yaitu pembelahan, diferensiasi, dan pertumbuhan ya. Jadi ada 3 pertumbuhan, tadi sudah bahas di depan ya, pertumbuhan, pembelahan, proliferasi, dan diferensiasi, perubahan bentuk. Lalu reseptor intraseluler, yaitu reseptor yang ada di dalam sel atau di dalam sitoplasma, tidak berada dalam membran. Reseptor ini ditemukan pada sitosol dan juga di nukleus yang ada di sel. Pembawa pesan kimiawi, yaitu sifatnya ligannya itu bersifat hidrofob atau lipofil, sehingga dia hanya melewati membran dan tidak menemukan reseptor yang cocok. Jadi dia mampu bebas menembus membran sel yang bersifat lipofil, sehingga bisa mengaktifasi reseptor yang ada di dalam inti. Contohnya apa? Rangsangan yang dibawa itu untuk mensintesis amplifikasi DNA dalam proses sintesis protein. Contohnya adalah hormon-hormon steroid dan hormon-hormon tiroid. Sedikit kita bahas tentang kelainan jika
proses komunikasi sel ini tidak berjalan dengan baik. Contohnya ya, ketika suatu sel terinfeksi oleh patogen ya, namun dia tidak bisa merangsang suatu signal atau membentuk suatu senyawa yang bisa mengusir patogen tersebut, akhirnya terjadi kerusakan sel karena adanya inflamasi. Maka dengan adanya kerusakan sel ini merespon suatu keadaan patologis berupa inflamasi yang menyebabkan kerusakan sel. Ketika sudah rusak, maka rangsangan atau komunikasi selanjutnya yang perlu adalah proses apoptosis, yaitu penghancuran sel. Itu jika proses komunikasi di awalnya gagal untuk proses survival atau pertahanan diri. Akhirnya diputuskan komunikasinya adalah mematikan sel itu. Jadi kelainan akibat komunikasi sel yang tidak normal akhirnya menyebabkan kerusakan sel, yang akhirnya sel itu menjadi mati. Kelainan dalam proses signaling sel ini secara luas dikenal dengan adanya faktor karsinogenesis, yaitu cikal bakal ketika transduksi signal atau komunikasi sel tidak berjalan normal adalah terbentuknya sel-sel pemicu penyakit kanker. Jadi ketika komunikasi sel tidak baik, sel ini bisa tumbuh secara abnormal, jadi berlebihan, atau sel bisa mati secara cepat, akhirnya memicu untuk pertumbuhan baru yang tidak terkendali. Akhirnya bisa terjadi kanker. Namun proses kelainan pada komunikasi sel ini bisa ada yang bersifat reversible, kembali ya, makanya tidak berbahaya. Nah, yang tidak kembali itu yang irreversible dalam pertumbuhan sel kanker atau sel-sel neoplastik ya, dimana ada kelainan pada gap junction, yaitu pada penghantaran saraf. Jadi ketika gap junctionnya tidak terkendali, terus ada impuls saraf atau penghantaran neurotransmitter yang tidak terkendali, akhirnya kerusakan pada sel saraf. Atau pada proses aktivasi reseptor tirosin kinase yang tidak terkendali, ekspresi sinyalnya akhirnya tidak terkendali, pertumbuhan selnya tak terkendali, diferensiasinya tak terkendali, akhirnya terjadi kanker ya. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga mudah dipahami. Saya sisipkan video pada Google Classroom, animasi untuk mempermudah proses pemahaman pembelajaran kita hari ini. Ini adalah beberapa pustaka yang saya gunakan. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut, bisa dicari pustakanya di internet. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa diterima dengan baik, dapat bermanfaat dan berkah ilmu yang dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.